Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat. Ini penting, ini hadis penting, hadis Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling aku benci, bayangkan dibenci Nabi SAW. Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di hari kiamat, dari tempatnya, paling jauh dari Nabi SAW. Siapa mereka? Al-Thartharun. Al-Thartharun. Al-Mutasyaddiqun. Al-Mutafayhiqun. Ribet kan? Thartharun itu apa? Orang yang banyak omong. Orang yang banyak bicara. Yang bicaranya overdosis. Orang yang bicaranya overdosis. Lihat, orang kayaknya simpel banget. Punya apa, heboh, banyak bicara, semua dibicarakan. Itu salah satu orang yang paling Nabi benci, jamaah. Tapi nggak suka. Atau di sosial media komen ini semua, di komen segala macam. Itu salah satu orang yang Nabi benci. Yang paling Nabi benci, bukan hanya Nabi benci, yang paling Nabi benci. Athar-tharun, banyak omong. Semua dikomentarin, semua dibahas, semua segala macam. Hati-hati kalau jangan sampai kita banyak bicara. Mungkin kita menguasai forum, kelihatan dominan, tapi kalau kita dibenci sama Nabi gimana? Dan paling jauh dari Nabi SAW, berarti di mana tempatnya? Paling jauh dari Nabi. Kalau Nabi di surga, berarti kita di mana? Al-Mutasyaddiqun. Apa arti Mutasyaddiqun? Al-Mutasyaddiq itu yatatawwalu 'alan nas fil kalam, yang meninggi di hadapan manusia dengan ucapannya. Meninggi. Jadi ucapannya tuh meninggi terus. Hebat segala. Itu dibenci sama Nabi SAW. Kita tuh merendah, bukan meninggi. Dan merendah kita karena Allah. Bukan merendahkan, meninggikan mutu juga. Rendahnya karena Allah. Yang berikutnya al-mutafayhiqun. Mutafayhiqun itu dari kata-kata, makna dasarnya itu al-imtila, penuh. Jadi maksudnya adalah yang memenuhi mulutnya dengan kalimat dan ucapan. Jadi udah banyak ngomong sampai itu deskripsinya tuh saking banyak ngomongnya penuh tuh mulut gitu lah. Jadi kalau kata-kata itu berwujud, itu mulut udah kepenuhan. Oh gitu loh. Jadi mulutnya penuh. Gimana sih kalau nasi dimasukin terus kayak gitu tuh. Mulutnya penuh. Penuh dengan ucapan. Wetawassafi. Dan kalau bicara tuh melebar sana, melebar sini. Saking penuh melebar sana. Idharon li fasahatihi wa fadli, untuk menunjukkan betapa fasihnya dia dan betapa hebatnya dia. Isti'la ala ghairi, untuk menunjukkan bahwa dia di atas orang lain. Di atas orang lain. Itu paling dibenci Nabi SAW, dan tempatnya di hari kiamat paling jauh dari Nabi SAW. Hati-hati. Al-Thartharun, yang banyak omong gitu. Mutasyaddiqun, itu juga yang meninggi di hadapan manusia dengan ucapannya. Al-Mutafayhiqun, yang memenuhi mulutnya dengan kata, kalimat
dan ngomong yang lebar ke sana kemari untuk menunjukkan kefasihan, jago bicara dan keutamaannya. Itu jemaah sekalian. Makanya para ulama kan nggak senang dengan cara sama. Masih ingat bagaimana Atha bin Abi Rabah ketika ketemu sama anak muda yang bicara panjang kali lebar tentang sebuah permasalahan. Atha cuma mendoakan, Masya Allah, jazakumullah khairan, gitu. Begitu anak mudanya pergi, kata Atha bin Abi Rabah, apa yang dia sampaikan telah aku ketahui dan kuasai sebelum dia lahir. Sebelum dia lahir. Tapi ketika di hadapan anak muda itu, atau seakan-akan gak ngerti apa-apa. Masya Allah. Makasih banyak ilmunya. Jazakallah khairan. Bisa gak kita gitu ya? Atau kita, wah ini kesempatan untuk show off nih. Iya, Anda juga ngerti. Itu Anda baca tuh di kitab ini nih. Dan pernah dengar nggak ucapan keterangan Imam Nawawi? Itu menarik loh dalam Minhaj. Itu Imam Nawawi itu luar biasa menjelaskan. Belum lagi kalau kita baca keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, itu keren banget. Dan itu juga dijelaskan oleh Hijawi juga dalam Zadul Mustaqni. Dia orang semua referensi disebutkan. Semua referensi disebutkan. Kalau memang dibutuhkan nggak masalah jemaah. Dan kita jangan suudzon sama orang. Sekali lagi mental kita jangan buruk sangka sama orang. Ini buat kita sendiri. Hati-hati loh. Hati-hati menunjukkan luasnya ilmu kita dalam rangka untuk menunjukkan show off. Padahal bukan momennya untuk show off. Hanya untuk memperkaya diri sendiri, mengangkat reputasi diri sendiri. Itu nggak tepat. Hati-hati kalau bicara berlebih-lebihan. Itu menjadi orang yang paling dibenci Nabi SAW. Dan tempatnya paling jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Jadi kalau tempatnya paling jauh, kira-kira nih dapat minum dari telaga hautnya beliau enggak? Paling jauh kata Nabi. Terus nanti dikumpulkan sama siapa? Jadi hati-hatilah, jaga lisan, jaga lisan, jaga lisan, dan jaga jempol, jaga jempol, jaga jempol, jaga WA kita. Jaga komentar kita di sosial media. Walaupun kita pakai akun yang orang nggak tahu, yang kita serang nggak tahu siapa kita, tapi Rob kita tahu, As-Sami'ul Basir tahu. Dua malaikat di kedua sisi kita tahu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan apapun kata yang keluar itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Ittaqillah, mari kita bertakwa kepada Allah. Apalagi di Ramadan. Jangan merusak diri kita sendiri. Ini halaka, hancur. Jadi menunjukkan hancurnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Tapi di akhirat hancur. Dan jangan jadi tipe orang yang suka berkoar-koar. Kecuali kalau ada maslahat syar'i. Dan itu juga bukan pakai kata berkoar-koar kan, tapi untuk maslahat yang ditetapkan. Tapi untuk diri kita sendiri jangan. Untuk naikkan mutu kita jangan. Untuk mengundang perhatian orang biar melihat kita, atau biar konten kita dibuka orang, jangan. Kita dapat
perhatian orang, tapi bayarannya kita dibenci oleh Nabi SAW. Itu opsinya. Mau pilih mana orang? Pada ngeliat kita terus kita diuntungkan secara popularitas atau secara secara harta, tapi Nabi SAW benci sama kita, dan hidup kita nggak tenang, hancur, halaka, hancur. Kalau terkesan fine aja, itu kan terkesan di layar kaca atau terkesan di depan kita. Dunia itu panggung sandiwara, jemaah. Itu kan hanya di layar sosmed, nggak menunjukkan apa-apa. Dan ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita husnudzon dengan orang lain, tapi mari perbaiki diri kita. Ini yang bisa disampaikan. Waktu sudah habis. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.